Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berpresentasi atau menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul pengaruh program konseling pribadi terhadap perkembangan diri mahasiswa. Yang pertama, latar belakang. Hubungan agama Islam dengan kesehatan mental memiliki keterkaitan yang sangat penting, terutama bagi mahasiswa tingkat akhir yang rentan mengalami kestabilan mental, terutama yang hidup pada lingkungan tidak mendukung. Mahasiswa yang memiliki pemahaman Islam dan iman yang kuat cenderung memiliki kesehatan lahir dan batin yang lebih baik dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak memiliki kepercayaan atau iman kepada Allah. Karena pada dasarnya agama menjadi bekal manusia dalam menghadapi dan mengatasi berbagai masalah atau keinginan yang muncul di dalam kehidupan. Konseling pribadi sangat penting dalam perkembangan diri mahasiswa karena memberikan ruang aman bagi mereka untuk mengeksplorasi perasaan, pikiran, dan tantangan yang mereka hadapi dalam masa transisi dari remaja ke dewasa. Mahasiswa sering mengalami tekanan akademis, masalah hubungan, dan kebingungan identitas. Dengan dukungan dari konselor, mereka dapat mengatasi stres dan menemukan strategi coping yang efektif, sehingga meningkatkan kesejahteraan emosional dan mental mereka. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Seberapa besar pengaruh program konseling pribadi terhadap perkembangan diri mahasiswa? 2. Seberapa besar program konseling pribadi mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah mahasiswa? 3. Seberapa besar program konseling pribadi dapat meningkatkan kreativitas mahasiswa? Selanjutnya, tujuan masalah. 1. Menganalisis pengaruh program konseling terhadap perkembangan diri mahasiswa. 2. Mengetahui sejauh mana program konseling pribadi dapat meningkatkan kreativitas mahasiswa. 3. Menganalisis peningkatan tingkat kepercayaan diri mahasiswa setelah mengikuti program konseling pribadi. Nah, selanjutnya, manfaat masalah. Saya berharap dari penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran diri mahasiswa tentang diri sendiri melalui proses konseling dan bisa mengembangkan keterampilan hidup yang penting. Contohnya dalam hal pemecahan masalah, serta dapat meningkatkan kualitas diri menjadi pribadi yang lebih positif dalam hal sosial maupun akademik. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ina Ambarwati tahun 2018 dalam penelitian yang berjudul Layanan Bimbingan Konseling Pribadi Sosial dalam Menumbuhkan Sikap Positif Siswa. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui cara yang tepat agar setiap peserta didik bisa mematuhi tata tertib di sekolah, di mana jika hal tersebut dapat terlaksana, pastilah sistem dan tujuan suatu lembaga akan mudah tercapai. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini memiliki dua variabel, yaitu variabel Y dan X. Variabel pertama, variabel Y atau terikat, dependen. Dalam penelitian ini adalah konseling pribadi. Dan variabel X adalah independen, perkembangan diri mahasiswa. Operasionalisasi konsep penelitian. 1. Konseling pribadi. Konseling pribadi adalah pertemuan tatap muka antara konselor dengan klien secara individual, di mana terjadi hubungan konseling yang bernuansa rapport atau hubungan baik, dan konselor berupaya memberikan bantuan untuk mengembangkan pribadi klien serta dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapinya. 2. Perkembangan diri. Perkembangan diri adalah proses menjadi diri sendiri sepenuhnya, becoming fully functioning person, di mana individu bergerak menuju pemahaman dan penerimaan diri yang lebih besar, serta kemampuan untuk hidup sepenuhnya dalam setiap momen. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Modern Arisela Program Internasional Ponorogo, Bakalan Gunung, Kecamatan Serawangun, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63463. Metode pengumpulan data. Pada penelitian ini, instrumen yang digunakan untuk memperoleh data primer adalah dengan memanfaatkan survei. Dalam survei, data diperoleh dari responden dan dikumpulkan melalui daftar pertanyaan atau kuesioner terstruktur. Penelitian menggunakan Google Form sebagai media pengumpulan data yang disebarkan atau didistribusikan kepada responden secara online. Sedangkan sumber untuk memperoleh data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari beragam buku, jurnal, dan internet. Teknis analisis data. Uji analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode statistik yang digunakan untuk merangkum, mengorganisir, dan meringkas data agar dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang
karakteristik dasar dari suatu dataset. Tujuan utama dari analisis deskriptif adalah untuk menyajikan data secara ringkas sehingga dapat memberikan gambaran. Yang terakhir, uji normalitas. Uji normalitas merupakan teknik pengujian guna mengetahui kenormalan distribusi data. Pengujian ini dilakukan karena pada analisis statistik parametrik, asumsi yang dimiliki secara normal. Sianobella 2021 halaman 429.